saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hati dan hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, Sang Halik langit dan bumi, kami mengucap syukur hanya kepadamu karena kasih setiamu yang terus ada dalam hidup kami, hingga kembali kami dimungkinkan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 96 pada ayat pertama sampai ayat yang ketiga, dan dilanjut pada ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan yang tertulis. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Saudara-saudaraku, tema kita di hari pertama kebaktian Pekan Penata Layanan GBKP adalah bersaksi lewat ciptaannya. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat nas renungan kita ini, bahwa isi dari Mazmur 96 ini adalah pengakuan bahwa Tuhan digambarkan oleh pemazmur adalah Tuhan yang maha besar, maha akbar dalam kuasanya, keajaibannya dalam menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kalau kita lihat betapa Mazmur ini mau menggambarkan lebih dalam bagaimana kemuliaan Allah sebagai Sang Pencipta itu, yang menciptakan semuanya teratur dan semuanya begitu indah dan semuanya adalah sebuah keajaiban. Saudara-saudaraku, dari pengakuan ini pemazmur mengajak bahwa setiap kita yang percaya bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi beserta isinya ini, mau menyanyikan akan kebesaran kuasa Tuhan yang telah menciptakan dunia ini beserta isinya begitu indah dan begitu harmoni. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa bernyanyilah itu sama dengan mempermuliakan Tuhan. Lewat nyanyian-nyanyian kita, lewat kata-kata yang lahir dari mulut kita, kita sedang mengakui, sedang mengagungkan bahwa Tuhan Sang Halik itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya. Dan di sanalah kita sedang mewartakan, memperkatakan kepada dunia ini bahwa tiada lain penciptanya, hanya Tuhan Sang Halik langit dan bumi. Saudara-saudara, tentu Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat pada kitab Kejadian pertama dan kedua, bagaimana Allah begitu
kuasa dan hebatnya menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semuanya dijadikan begitu indah dan harmoni. Oleh karena itu, keistimewaan manusia sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang adalah diberi mandat tugas menjaga dan menguasai alam ciptaan Tuhan ini, supaya keindahannya, keteraturannya, bahkan keutuhannya tetap terjaga. Oleh karena itu, kita adalah teman sekerja Allah. Saudara-saudaraku, kita melihat kembali firman Tuhan ini. Bagaimana dikatakan lewat kesaksian, bersaksi lewat ciptaan, ya. Kalau kita tahu selama ini kita bersaksi, memperkatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat mimbar gereja, lewat khotbah-khotbah. Tapi bagaimana kita mewartakan kabar baik, mewartakan berita keselamatan itu lewat ciptaan Tuhan? Ya, kita tahu bahwa alam ciptaan Tuhan ini semua pada mulanya adalah begitu indah dan ada dalam keharmonian. Saudara-saudaraku, walau manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena itu dunia yang begitu indah pada awalnya, begitu teratur, harmoni, telah rusak. Tapi Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita untuk mengembalikan keutuhan dan keindahan alam ciptaan Tuhan seperti semula. Itulah tugas orang-orang percaya, saya dan saudara. Saudara-saudaraku, lewat kesaksian pemazmur di sini, dia mau katakan bahwa apa yang kita lakukan, menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan itu ajaib dan dahsyat, kekuasaannya begitu hebat lewat ciptaan Tuhan yang begitu mengagumkan. Misalnya saja kita melihat awan yang bersih, langit yang cerah, betapa kita dituntut untuk menuju kepada sebuah pengakuan bahwa Tuhan itulah penciptanya. Kalau kita melihat bulan pada malam hari menyinari dunia ini, kita akan terkagum-kagum bagaimana Tuhan menjadikannya semuanya indah. Dan juga bagaimana kita melihat tumbuh-tumbuhan sebagai ciptaan Tuhan yang lainnya, sebagai makhluk hidup yang lainnya, selain kita manusia, adalah sedang juga menyaksikan keindahannya sebagai pujian kepada Sang Penciptanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di sini, pemazmur mau mengajak kita bahwa kabarkanlah, wartakanlah kabar baik itu, keselamatan itu bukan hanya kepada manusia, ya, bukan hanya kepada kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tetapi kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, baik hewan, baik juga tumbuh-tumbuhan. Sebab kalau kita manusia ini tanpa ada tumbuh-tumbuhan, tanpa ada ciptaan Tuhan yang lain semisalnya hewan-hewan, tentu kita tidak bisa dapat hidup. Saudara-saudaraku, apa yang dikatakan pemazmur lagi, bahwa keselamatan yang diberikan itu, bahwa perlu sekali kita memberitakan keselamatan kepada semua makhluk, seperti apa yang dicatatkan oleh Markus 16, ya. Markus 16 ayat 15 mengatakan di sana bahwa apa yang dikatakan mewartakan Injil, memberitakan kabar baik, itu termasuk kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, ya. Di sana dikatakan pada ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Artinya tidak hanya kepada manusia, saudara-saudaraku, tapi juga kepada seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk makhluk hidup, ya, hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Saudara-saudaraku, pemazmur juga kembali, ya, bahwa mau mengajak seluruh bangsa-bangsa, seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini agar tetap mewartakan keagungan Tuhan, keajaiban yang telah dilakukan oleh Tuhan dengan segenap hati.
Jadi wartakanlah, beritakanlah, itu mau mengatakan bahwa perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu kepada semua manusia. Manusia mau memuji Tuhan, mau mengakui betapa dahsyatnya Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya, dan semuanya ada dalam kehidupan yang harmoni. Saudara-saudaraku, untuk apa kita bertanggung jawab supaya semua tetap tertata dalam tatanan yang semula, yang begitu indah dan teratur dicipta oleh Tuhan. Bahwa ketika alam yang telah rusak, bahwa seperti misalnya udara kita yang kotor karena terjadi kekeringan atau juga karena polusi, bagaimana alam menciptakan sebuah pujian kepada Tuhan sekalipun mereka diajak untuk memuji Tuhan, karena mereka sedang mengerang dalam keluhan penderitaan. Bagaimana burung-burung bisa bernyanyi dalam kehidupan yang harmoni ketika mereka tidak lagi memiliki tempat ataupun habitatnya untuk hidup, seperti pohon-pohon yang bisa tempat mereka hinggap dan bersarang di sana. Saudara-saudaraku, ketika semua alam ini terisi oleh ciptaan yang begitu indah, dan kitalah manusia yang bertanggung jawab di sana untuk mengembalikan keutuhan ciptaan Tuhan itu, mari kita lakukan dalam sebuah kesaksian supaya alam ini bersaksi ketika mereka tumbuh dan hidup. Tuhan akan membuat kita dapat menyaksikan betapa alam ciptaan Tuhan, bahkan juga ciptaan Tuhan yang lain pun dapat mewartakan Tuhan Sang Penciptanya itu adalah agung dan mulia. Saudara-saudaraku, dengan firman Tuhan di hari pertama pada kebaktian Pekan Penata Layanan ini, kita semua bertanggung jawab ya untuk bersaksi lewat ciptaan. Mari merawat lingkungan hidup di sekitar kita, mulai dari rumah kita. Biarlah ada kehidupan di sana, karena ada tumbuh-tumbuhan yang boleh tumbuh subur karena kita suka untuk menanam dan merawat serta melestarikannya. Ada juga bisa hewan-hewan yang bisa tetap terjaga keutuhannya, dan dia pun merasa terpelihara oleh Tuhan sehingga mereka pun bisa memuji Sang Haliknya. Lewat juga kesukaan kita, hobi kita, mungkin boleh menanam tanam-tanaman di halaman rumah atau di sekitaran rumah kita, atau tumbuh-tumbuhan yang boleh kita rawat. Itu juga ikut memperindah bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Kita boleh mengagumi Tuhan lewat ciptaannya. Saudara-saudaraku, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini, bahwa semua alam ikut bernyanyi, semua tumbuh-tumbuhan boleh bernyanyi memuji Tuhannya, karena mereka boleh hidup leluasa dan bebas dan merasakan bagaimana mereka tetap tumbuh karena alam ini menghasilkan kehidupan yang baik. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan, bagaimana kita merawat lingkungan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang beriman, bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup kita. Itu pun semua adalah sebuah kesaksian iman bahwa kita sebagai orang percaya menunjukkan iman kita lewat perbuatan kita yang bertanggung jawab merawat lingkungan hidup ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Engkau menjadikan kami sebagai teman sekerjamu untuk menjaga keutuhan alam ciptaan-Mu, agar semua makhluk dapat hidup bersama dengan kami berdampingan dalam keharmonian. Biarlah semuanya itu boleh membawa kami bersaksi tentang Tuhan Sang Pencipta. Demi nama Yesus, amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.